Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Wali Kota Sulu Salam yang saya hormati, Bapak Wakil Wali Kota Sulu Salam yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan As-Silmi dan segenap pengurus Yayasan As-Silmi Kota Sulu Salam yang saya muliakan, Bapak Kepala Bapeda Kota Sulu Salam, Kepala Inspektorat Kota Sulu Salam, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sulu Salam, Ketua MPD Kota Sulu Salam, Kepala Kantor dan Subbag TU Kementerian Agama Kota Sulu Salam yang saya hormati dan saya muliakan, Kepala Baitul Mal Kota Sulu Salam, Infokom dan Humas Kota Sulu Salam, Bapak dan Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Pansuri Kota Sulu Salam, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa serta mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Pansuri Kota Sulu Salam yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak-bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Wali Kota Sulu Salam dan pengurus Yayasan Pendidikan As-Silmi yang telah memberikan kepada kami sebuah amanah yang besar untuk menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Pansuri. Kami berharap bantuan, arahan dan bimbingan dari pemerintah Kota Sulu Salam dan pihak Yayasan As-Silmi untuk kemajuan kampus yang kita cintai ini di masa yang akan datang. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada pendahulu kami, As-Sabiqun Al-Awwalun, Saudara Dr. Andes Abdul Razak Noval Magister Manajemen yang telah merintis dan menanamkan fondasi-fondasi keilmuan, konsep, pola pada STIP Hamzah Pansuri ini. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya memaparkan paradigma keilmuan yang akan dibangun di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Pansuri. Paradigma keilmuan secara tegas sebenarnya hanya dimiliki oleh kampus-kampus Islam setara Universitas Islam seperti UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UIN Medan dan UIN Banda Aceh. Tapi di sini saya mencoba membuat konsep, meski itu masih kecil-kecilan, mengenai paradigma keilmuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Pansuri. Boleh kita menyebut sebagai paradigma keilmuan al-ilmu nur. Saudara-saudara yang saya hormati, penamaan Hamzah Pansuri pada ujung nama dari kampus kita tentunya memiliki alasan filosofis tersendiri. Tidak semata-mata mengambil popularitas karena tokoh besar tasawuf Asia Tenggara dan dunia itu makamnya ada di kampung kita, di Oboh. Dan tidak pula serta-merta karena Singkil Sulu Salam adalah bagian dari peradaban Barus Raya, di mana Barus adalah tempat kelahiran dan tempat yang dibanggakan oleh Hamzah
Penamaan Hamzah Pansuri erat kaitannya dengan sifat tasawuf yang lebih mengedepankan isi daripada bentuk, yang lebih mengedepankan substansi daripada simbol semata. Kata Syekh Hamzah Pansuri dalam syairnya, "Ahoy segala kita yang menyembah nama, Yogya diketahui apa yang pertama." Maksud dari puisi ini adalah bahwa kebanyakan kita menyembah Tuhan sebagai simbol dengan praktek semata, tapi lupa hakikat. Orang menyembah Allah dan menyembah nama Allah, tetapi lupa menyembah hakikat Allah, lupa menyembah zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syair ini berpesan bahwa kelemahan umat Islam pada setiap episode sejarah adalah ketika mereka lalai dengan nama, tapi lupa dengan yang pertama, lupa dengan isi, lupa dengan tujuan, lupa dengan karakter, lupa dengan substansi, dan lupa dengan hakikat. Penamaan Hamzah Pansuri mengantarkan kita pada satu pemahaman hakikat bahwa sekolah tinggi ilmu tarbiyah Hamzah Pansuri adalah sekolah tinggi Islam yang bukan mengejar ijazah dan wisuda semata, bukan pendidikan dari semester ke semester semata, tapi lebih dari itu. Sekolah tinggi ilmu tarbiyah Hamzah Pansuri ingin mengembalikan makna pendidikan kepada hakikat dan pendidikan itu sendiri. Akhir-akhir ini pendidikan terjebak pada persoalan administrasi, pada persoalan atribut, mencetak pekerja yang penuh skill, tapi lupa mencetak manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mencetak manusia pintar, tapi lupa mencetak orang-orang cerdas. Mencetak para penghafal, tapi lupa mencetak generasi yang kreatif. Pendidikan ketangguhan terkadang luput dari perhatian dan proses-proses pembelajaran. Generasi itu cerdas, tapi lemah dan rapuh. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu apa hakikat pendidikan itu? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qusairi menerjemahkan kata liya'budun dengan liya'rifun, artinya untuk mengenal Allah. Dan tentu saja secara sederhana, untuk dapat mengenal maka butuh ilmu. Saudara-saudara yang saya hormati, hakikat ilmu adalah faham, dan hakikat faham adalah sadar, dan hakikat sadar adalah tasyahud atau penyaksian. Banyak yang berilmu, tapi ilmunya malah membuat dia menjadi sombong, seperti yang dipraktikkan oleh Fir'aun. Banyak yang memiliki ilmu, tetapi ilmunya tidak memberi manfaat bagi dirinya. Mengapa? Karena kebanyakan kita berilmu untuk mendukung ego dan nafsu pribadi, membuat kita hilang semangat juang kecuali demi pemenuhan kebutuhan nafsu semata. Padahal ilmu adalah cahaya. Ia mampu menerangi bukan saja bagi si penuntut ilmu, tapi juga bagi orang lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Bahwa Nabi termasuk kita dan orang-orang yang berilmu adalah rahmat yang memberi perubahan dan pengaruh baik
yang berarti bagi lingkungan sekitar. Inilah yang hilang dari paradigma keilmuan sekuler, bahwa ilmu hanya untuk diri sendiri, hanya untuk kepentingan nafsu belaka, sehingga lembaga pendidikan hanya mengajarkan kompetensi dan individualistik. Lembaga pendidikan hanya menggembleng manusia menjadi fasik dan lemah kreatif, hanya membuat seorang anak petani tak lagi mampu mengayunkan cangkul, atau anak seorang nelayan tak lagi mampu menarik tali pancing. Pendidikan hanya membuat orang-orang menjadi terkurung, menjadi terbatas, dan menjadi tidak bermanfaat. Inilah yang ingin kami ubah. Kami ingin melakukan rekonstruksi pendidikan berbasis substansi, melahirkan generasi yang peka dan kreatif, menciptakan generasi yang tangguh, yang siap memimpin dan dipimpin, yang siap mengepakkan sayap ke angkasa dan menerjunkan diri ke kubangan sekalipun demi perubahan yang signifikan, demi mencapai hakikat ilmu, demi mencapai kemaslahatan bagi diri sendiri dan orang lain. Paradigma keilmuan yang dibangun oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Pansuri dilandaskan kepada teologi tauhid, melahirkan pribadi yang peka terhadap lingkungan, tangguh menghadapi tantangan, dan peka terhadap keadaan sekitar. Seorang terdidik yang bisa beradaptasi, mampu bangun ketika jatuh, bersikap sadar dan santun, dan tentu saja kreatif. Karena bagi pribadi yang tauhidik, semua berasal dari Allah dan semua digerakkan oleh Allah. Orang yang beriman akan ditolong oleh Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Untuk tujuan demikian, maka perlu pengembangan manajerial, kepemimpinan, dan kependidikan yang sesuai dengan semangat tauhid tersebut. Beberapa poin yang dapat kami paparkan di antaranya. Yang pertama, kesetaraan. Bahwa Stid Hamzah Pansuri memiliki potensi untuk setara dengan kampus-kampus besar di Indonesia, khususnya dalam Tridharma perguruan tinggi, yakni di bidang pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian masyarakat, di mana ketiga bidang dalam Tridharma perguruan tinggi tersebut berjalan seiring, searah, dan setujuan. Yang kedua, progres. Setiap langkah adalah kemajuan dari yang sebelumnya. Tidak ada copy paste yang tidak dibubuhi nilai lebih. Semua didasarkan pada pemikiran, kemajuan, dan progres yang kreatif. Yang ketiga, efektif, terukur, dan terencana. Semua langkah itu adalah terencana, bukan sekedar respon reaktif atas satu keadaan tertentu. Bahkan jika ia adalah respon, maka bentuknya adalah respon kreatif, bukan respon reaktif. Yang keempat, kesetaraan sejawat. Kita bekerja secara teamwork, memberi peluang kepada setiap individu untuk mengembangkan kreativitasnya. Tidak ada pembungkaman, apalagi pencekaran. Tidak ada pengkhianatan akademik dan plagiasi. Dan yang kelima, kesejahteraan. Kerja yang efektif dan pembayaran yang layak dan perencanaan kesejahteraan. Yang keenam, pembinaan prestasi. Setiap dosen dan mahasiswa dibina untuk mengembangkan potensi sehingga menghasilkan prestasi. Kita bukan menjaring individu-individu berprestasi hanya untuk mendulang popularitas, tapi kita berkembang dari potensi. Kita berkembang dari upaya-upaya dan strategi untuk mengembangkan diri baik bagi dosen
maupun mahasiswa. Sebelum saya tutup, saya sambut sedikit penyampaian dari amanah Ketua Yayasan terkait dengan status nomenklatur dari STIT ataukah menjadi STAIN atau bahkan menjadi Institut Agama Islam. Ini akan kita bincangkan dan kita lakukan secara bersama-sama dengan seluruh sivitas akademik, yayasan, dan pemerintah. Terkait dengan kerjasama dengan Universitas Islam Sumatera Utara untuk membuka strata S2 di kampus kita ini dengan sistem kerjasama, insya Allah telah dan sedang kami pelajari terkait regulasi dan sistem MOU dan MOU dan NOA-nya ke Universitas Islam Sumatera Utara, karena itu akses yang terdekat kepada kita. Terakhir, semua kita adalah setara. Kita sama di hadapan Allah. Kita sama memiliki potensi untuk maju. Tinggal apakah kita mau bekerja, mau bergerak, atau hanya diam, minder, dan pasrah. Akhirnya, itulah sekelumit paradigma, pola pikir, dan sistem manajerial yang hendak kita kembangkan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Pansuri ini. Untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat saya, jangan berjalan di hadapan, karena aku tidak mengikuti. Jangan berjalan di belakang, karena aku bukan pemimpin. Berjalanlah di sisiku sebagai sahabat. Penutup syair Syekh Hamzah Pansuri. Laut itulah yang bernama Ahad, terlalu lengkap pada asya'u somad. Olehnya itulah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.